Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Ibu Rosi. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini adalah sesi kedua. Perkenalkan aku Della Krismayanti, alumni TOT juga. Hari ini akan menemani teman-teman untuk belajar sesi kedua ya, lanjutan dari yang kemarin. Kemarin udah bedah buku sama Bu Rosi, dua buku yang jadi pegangan kita banget buat kedepannya. Mudah-mudahan hari ini lancar, tanpa kendala, supaya bisa nyerap lagi ilmunya. Kemarin udah pada share, Bu, banyak Ya banget betul, bagus-bagus. ilmunya. Iya, bagus-bagus. Keren-keren. Teman-teman hari pertama udah dapat banyak insight. Hari kedua dan ketiga bakalan banyak lagi. Siapkan catatan, mudah-mudahan lancar ya. Semangat belajar ya. Iya, Silakan Ibu. iya. Terima kasih Mbak Dela. Halo teman-teman, senang lihat postingannya. Semoga tetap terinspirasi dengan Read Aloud dan bisa menjadi bagian dari eh, penyebaran Read Aloud yang ada di Indonesia. Kita lanjut ya. Saya akan share screen. Masih ingat kemarin bukunya Jim Trelease di halaman pendahuluan? Kita memulai, Jim Trelease memulai dengan apa? Mengapa membacakan nyari? Hari ini ya. Kemudian Jim Trelease berbicara mengenai chart ya di pendahuluan, chart reading score. Nah, chart reading score yang ditampilkan oleh Jim Trelease adalah hasil dari studi PISA. Jadi Program for International Student Assessment. Tapi itu versinya Amerika. Dan ternyata Indonesia pun memiliki reading score. Jadi Indonesia memang sudah ikut PISA, yaitu evaluasi sistem pendidikan yang mengukur 3 bidang studi, yaitu matematika, sains, dan literasi untuk anak-anak SMP untuk anak-anak kelas 9, yaitu kurang lebih anak-anak SMP. Ya. Dan PISA ini ya dilakukan oleh OECD. OECD adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi organisasi yang memang mengurusi masalah perekonomian dan pembangunan. Itu banyak pertanyaan ya bahwa kenapa sistem pendidikan tetapi yang mengurusi adalah masalah pembangunan dan perekonomian gitu. Ternyata memang ada korelasinya antara perkembangan perekonomian sebuah negara ya, atau hasil pendidikan berkorelasi terhadap sistem hasil dari perekonomian dan pembangunan. Dan Indonesia di tahun 2018, jadi ini merupakan studi PISA yang terakhir ya, dan diikuti oleh Indonesia juga. Kita menduduki ranking 72 dari 79 negara. Jadi terlihat bahwa memang Indonesia kemampuan baca siswanya dan sains di bawah rata-rata mengalami penurunan tren kemampuan ya, karena Indonesia ternyata di tahun 2018 bukan kali pertama mengikuti studi PISA ini, dan presentasi capaiannya masih sangat rendah. Jadi ini fakta pertama ya, yang kalau angkanya Amerika itu stagnan, bahkan hanya 1 poin naiknya sejak tahun 1972 sampai 2008. Dan
di tahun 2018 studi PISA yang terakhir. Ini hasilnya. Jadi kalau kita melihat ya, ranking pertama diduduki oleh Cina. Itu ya. Dan Indonesia ada di 10 besar dari bawah. Indonesia ada di sini. Nah, tahun ini baru Cina menduduki ranking pertama. Sedangkan 2 periode sebelum ini, ya karena studi PISA ini dilakukan per 3 tahunan, jadi 3 tahun sekali, ya. Jadi baru tahun ini Cina menduduki ranking pertama. 2 tahun sebelumnya diduduki oleh Singapura. Dan selalu menjadi alasan ya bahwa Indonesia tidak bisa menduduki ranking pertama karena Indonesia negara besar, luas, ya, penduduknya banyak sehingga agak kesulitan untuk mengurusi masalah pendidikan. Oleh sebab itu kita selalu bilang, oh ya terang aja, Singapura bisa menduduki ranking pertama karena negaranya kan negara kecil. Tapi tahun ini, ya, di tahun 2018, di mana ranking pertama diduduki oleh Cina, alasan sebagai negara negara kecil tidak bisa tidak bisa menjadi alasan, ya. Karena tahun 2018 tahun 2018 baru negara besar menduduki ranking pertama, ya, walaupun memang ranking pertama Cina ini diwakili oleh provinsi Shanghai. Tapi kalau kita lihat ranking ketiga itu diduduki oleh Makau. Makau juga Cina. Dan ranking keempat diduduki oleh Hong Kong. Hong Kong juga Cina. Jadi inilah ya yang yang menunjukkan bahwa ternyata negara besar pun mampu menduduki berusaha untuk sistem pendidikannya baik gitu. Inilah yang disebut bahwa tren nilai atau peringkat PISA Indonesia yang relatively menurun gitu ya. Karena Indonesia sudah mengikuti ranking PISA ini, ya, penelitian PISA ini sejak tahun 2000. Jadi sudah 18 tahun, jadi sudah 6 kali mengikuti studi PISA ini. Tetapi kalau lihat angkanya seperti ini, ya. Jadi yang merah adalah rata-rata, ya. Sedangkan yang biru adalah capaiannya Indonesia. Jadi Indonesia gap-nya terhadap rata-rata aja masih jauh. Sedangkan kalau kita melihat angka tahun ini, angkanya Cina ya adalah 555. Jadi 555. Jadi amat jauh sekali. Dan baru tahun ini ya Indonesia menerapkan target PISA 2024 ya, yang semula jadi 2 periode berarti ya. Jadi yang semula 371 membacanya menjadi 396. Kemudian matematika 379 menjadi 388, sains 396 menjadi 402. Jadi cukup cukup optimis gitu ya targetnya ya. It's good, baik mempunyai target ya,
Tetapi yang saya belum mendengar adalah bagaimana caranya untuk mencapai target ini. Jadi strategi-strategi apa yang dilakukan untuk mencapai ini, ya. Karena kalau kita melihat buku yang ditulis oleh Jim Trelease, buku The Read Aloud Handbook, dan juga kalau kita melihat hasil report dari OECD, ya, anak-anak yang mempunyai kemampuan menyimak yang baik adalah anak-anak yang memiliki reading score yang tinggi, ya. Dan kalau Jim Trelease menuliskan bahwa kesamaan anak-anak yang reading score-nya tinggi adalah frekuensi guru membacakan nyaring di dalam kelas dan adanya kegiatan SSR atau Sustained Silent Reading di dalam kelas. Jadi anak-anak memang ada kegiatan membaca karena memang suka membaca atau gemar membaca, gitu ya. Jadi inilah problem yang ada di Indonesia, gitu ya. Kemudian ada fakta berikutnya yang perlu teman-teman ketahui juga, ada yang namanya AKSI. AKSI adalah Assessment Kompetensi Siswa Indonesia. Jadi ini memang studi awal, ya, yang untuk melihat kira-kira baseline atau angka dasar pencapaian kompetensi siswa. Jadi ini juga 3 bidang studi, matematika, sains, dan membaca, dan pendekatan soalnya juga mirip dengan soal-soal yang diselenggarakan oleh PISA. Dan hasilnya, ya, kalau kita menggunakan DI dan DKI sebagai dasar, ya, sebagai rujukan, maka terdapat gap, ya, dengan provinsi-provinsi lain. Ya, jadi terlihat di sini bagaimana belum meratanya sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan kalau lihat Papua dan Maluku itu gapnya antara 10-14%. Kalimantan antara 5-8%. Jadi inilah potret dari pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk anak-anak SMP. Kemudian ada INAP. INAP adalah sama juga studi yang dilakukan di bidang matematika, sains, dan membaca, tetapi ini untuk anak-anak kelas 4. Dan ini adalah hasilnya. Ya, secara nasional, chart ini menunjukkan hasil dari studi mengenai kemampuan matematika, sains, dan membaca. Ya. Kita lihat bahwa didominasi oleh angka merah, ya, chartnya, sedangkan angka merah ini menunjukkan kurang. Ya, yang hijau, ya, itu yang baik, jadi masih sangat kecil. Nah, ini anak-anak SMP SD kelas 4. Ya. Ini adalah secara nasional. Tapi nanti kalau teman-teman mau melihat secara provinsi, teman-teman bisa googling INAP 2016. Nanti ada nasional dan bisa masuk ke provinsi, ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ya. Nah, fakta berikutnya adalah indeks Alibaca. Indeks Alibaca adalah indeks aktivitas literasi membaca. Jadi ini bukan penelitian baru, tetapi penelitian yang menggunakan indeks yang menggunakan data-data yang sudah ada. Ya, jadi ada 4 dimensi. Dimensi kecakapan, yaitu indikatornya adalah bebas buta huruf dan lama rata-rata di sekolah. Kemudian yang kedua adalah akses perpustakaan, jadi mengakses perpustakaan, baik perpustakaan daerah, perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, perpustakaan sekolah, dan kabupaten. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dimensi alternatif, yaitu penggunaan media selain buku konvensional, gitu ya.
Lalu yang keempat adalah dimensi lain yang bisa diterjemahkan sebagai kebiasaan membaca, ya. Jadi dimensi budaya. Ini adalah hasilnya. Kalau kita berbicara mengenai kecakapan, maka angkanya adalah 76%. Jadi sudah masuk ke ukuran tinggi. Tetapi kalau kita berbicara mengenai dimensi akses, ya, jadi penggunaan perpustakaan, ya, ternyata angkanya masih 23%. Berarti masih rendah. Juga dimensi alternatif, ya, jadi penggunaan buku non konvensional itu masih 40%, ya, sedangkan dimensi budaya masih 28%. Kalau dihitung total, ya, indeksnya adalah 37%. Jadi 37% ini menunjukkan masih rendah. Ini secara nasional, ya, hasilnya demikian. Kalau secara provinsi, hanya ada 3 provinsi yang bisa menduduki angka sedang, ya, indeks sedang. Sedangkan kesemuanya rendah. Bahkan ada 2 provinsi yang sangat rendah, yaitu Lampung dan Papua. Nah, indeks ahli baca ini, ya, menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Miller dan McKenna dalam bukunya The World Literacy. Jadi ada 4 pendekatan, dan ini dilakukan untuk mengukur the world most literate nation. Jadi negara mana sih yang paling literat, gitu ya, yang literasinya baik, gitu ya. Dilakukan di Maret 2016, ya, dilakukan oleh Central Connecticut State University. Indikatornya ada 5, ya, tapi mendekati, ya, dengan indikator yang kita pakai untuk mengukur indeks ahli baca tadi, ya. Jadi ada faktor melek buta huruf, kemudian akses perpustakaan, ditambah juga akses surat kabar, ya. Kemudian input dan output pendidikan yang diukur dari PIRLS dan PISA, sama, ya. PISA untuk anak 9 tahun, kalau PIRLS untuk anak kelas 9, kalau PIRLS untuk anak kelas 4, ya. Kemudian ketersediaan komputer, jadi IT. Nah, hasilnya peringkat pertama diduduki oleh Finlandia. Tapi peringkat pertama di Asia diduduki oleh Korea Selatan. Jadi bukan Jepang. Bayangan kita kan negara yang maju adalah negara Jepang. Tapi ternyata kalau berbicara mengenai negara yang paling literat, ternyata Korea Selatan. Sedangkan Indonesia menduduki ranking ke-60 dari 61. Jadi sangat-sangat jauh. Kemudian penelitian mengenai kebiasaan membaca yang dilakukan di 2020 setelah ada coronavirus, ya. Di situ diukur berapa lama, ya, orang membaca dalam 1 minggu. Nah, di situ terlihat bahwa India, ya, angkanya 10 jam. Kemudian Indonesia 6 jam. Tapi dari report ini menunjukkan bahwa dunia itu 35% lebih banyak dalam kondisi COVID ini, ya. Dan India menjadi negara yang lain, ya. Kemudian India membaca paling banyak, dan juga penjualan buku fisik turun selama coronavirus, ya. Tetapi peredaran buku, ya, selama coronavirus ini lebih banyak didominasi oleh buku-buku novel roman. Kemudian fakta membaca berikutnya yang saya mau share juga kepada teman-teman, ya, yang kaitannya dengan kemampuan membaca nantinya, ya, bahwa
belajar membaca itu adalah pelajaran yang amat kompleks. Ya. Jadi belajar membaca tidak terjadi dengan sendirinya atau otomatis, ya. Berbeda dengan berbicara gitu. Kalau berbicara itu otomatis, ya. Belajar membaca itu perlu perencanaan, ya, mengajarkan bagian-bagian keterampilan dari membaca, ya. Oleh sebab itu kompleks, ya, karena bagian-bagian keterampilan membaca itu kalau menurut teori dari Scarborough ada 8. Jadi kebayang ya teman-teman, seorang anak, ya, usia 6 sampai 7 tahun mungkin ketika harus belajar membaca, dia harus sudah memiliki ke-8 keterampilan ini, ya. Jadi ini adalah keterampilan mengenai pemahaman dan keterampilan mengenai struktur bahasa, gitu ya. Apa saja 8-nya? Ya, pemahaman. Jadi untuk bisa memahami, ya, seorang anak itu harus sudah mempunyai pengalaman membaca dan menulis, ya. Dan dia juga sudah harus memiliki keterampilan berbahasa lisan, ya. Dan juga memiliki pemahaman akan susunan kata-kata atau struktur kalimat, ya. Dan juga memiliki pengetahuan kosakata, dan juga terbiasa melihat beragam tulisan atau materi cetak atau buku. Nah, ini 5 keterampilan untuk membuat anak memahami bacaan, ya. Tetapi ada 3 unsur lagi yang harus dipunyai anak untuk belajar struktur, untuk belajar bentuk kata, yaitu dia harus sudah memiliki pengenalan huruf, kesadaran fonemik, jadi kesadaran bunyi, dari bunyi, satuan bunyi yang terkecil, ini harus si anak harus sudah memiliki bentuknya, belajar mengurai, ya, simbol-simbol dan mengeja. Nah, ke-5 dan ke-3 unsur ini, ya, kalau digabungkan ini menjadi keterampilan membaca, ya. Ternyata membaca itu adalah koordinasi yang lancar, ya, dalam membaca kata dan memahami, ya. Inilah yang disebut oleh literasi BUS, jadi sebuah program yang untuk mengajari guru mengajarkan anak belajar membaca, ya, yang diselenggarakan oleh Save the Children. Ini yang mengingatkan kita bahwa belajar membaca itu ternyata pelajaran yang amat sulit. Nah, fakta membaca berikutnya yang saya ambil dari buku The Read Aloud Handbook, ya. Ingat, ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang menyenangi hal-hal yang menyenangkan, ya, sehingga kalau kita mau membuat seorang anak itu secara sukarela melakukan kegiatan membaca, maka cara untuk mengajarkan anak membaca itu harus dalam suasana yang menyenangkan, gitu, ya. Dan juga yang kedua, fakta kedua mengenai membaca, reading is an acquired skill, jadi belajar membaca itu adalah belajarnya melalui dulu ketika kita belajar sepeda, kita tidak mungkin bisa lancar bersepeda. Baca ini utuh, ya, secara utuh, karena apa? Karena pada dasarnya seorang manusia itu ketika belajar membaca itu tidak terpisah-pisah,
ya. Jadi belajar membaca itu menggunakan penggunaan kalimat dalam kalimat, ya, baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Dan juga keterampilan berbahasa itu tidak diajarkan secara terpisah, yaitu berbahasa, tata bahasa, dan kosakata itu diajarkan dalam konteks penggunaan kalimat, gitu ya. Dan juga konteks penggunaan ini ya ternyata memudahkan anak untuk mempelajari bahasa secara otentik. Nah, dan juga keterampilan membaca ini memang tidak memisahkan antara menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, ya. Karena memang keterampilan ini ya ditampilkan secara terintegrasi, ya, tidak dilepas-lepas, gitu ya. Dan dalam kehidupan nyatanya juga anak menggunakan keempat keterampilan berbahasa ini memang secara simultan. Oleh sebab itu cara belajar membaca yang otentik ya adalah harusnya tidak memisahkan. Jadi harusnya whole language itu ya. Kemudian ini yang harus diketahui oleh teman-teman, apa itu membaca? Membaca adalah proses kognitif ya yang kompleks ya. Dan dalam memecahkan kode simbol. Ya, jadi huruf itu adalah kode simbol dari bunyi ya. Dan juga harus dalam konteks pemahaman. Nah, itu baru disebut membaca. Ya. Sedangkan kalau hanya membaca huruf itu belum membaca. Itu baru tadi memecahkan kode simbol ya. Dan juga membaca ini pada dasarnya penguasaan bahasa, ya, komunikasi dan berbagi ide dan informasi, itu adalah membaca. Dan juga membaca merupakan interaksi kompleks antara teks dan pembaca, ya, yang dibentuk oleh pengalaman, pengetahuan, sikap dan komunitas bahasa pembaca ya sebelumnya. Kemudian proses membaca membutuhkan latihan ya, ingat bahwa reading is a accrued skill, jadi memang harus latihan, harus ada pengembangan, harus ada penyempurnaan yang berkelanjutan ya. Oleh sebab itu memang harus untuk bisa lancar membaca, paham apa yang dibaca, harus ada kegiatan membaca yang simultan. Itu mengenai fakta membaca. Sekarang pertanyaannya, kemampuan apa yang dapat mendorong masalah membaca atau kegiatan apa? Ya. Karena kami dari komunitas Read Aloud, jadi kami yakin bahwa membacakan nyaring bisa menjadi cara untuk mengembangkan kemampuan anak membaca. Apa itu membacakan nyaring atau read aloud? Ya, membacakan nyaring atau read aloud ini kalau kita melihat seperti ini, ya, kalau dibuat gambar. Ya, jadi kalau anaknya masih kecil, karena ingat bahwa membacakan nyaring ini baik dilakukan segera setelah bayi lahir, berarti 0 bulan, atau bahkan di trimester terakhir kehamilan. Jadi kalau bayinya anaknya masih kecil, jadi masih bayi, itu bisa dipangku dan ada orang dewasa yang membacakan buku. Jadi selalu ada 3 unsur dalam kegiatan membaca nyaring ini ya. Jadi ada bukunya yang pasti dan buku itu menjadi sumber yang dibacakan dan ada orang dewasa yang membacakan kepada anak. Ya. Hari ini saya akan memberikan contoh supaya teman-teman memahami ya apa sih itu read aloud ya. Tapi ketika saya memberikan contoh, teman-teman tolong mengukur ya berapa lama saya membacakan buku
Dan apa yang teman-teman dapatkan dari buku yang saya bacakan dan apa yang teman-teman rasakan. Ya. Jadi saya hari ini akan share screen ya buku yang akan saya bacakan. Hari ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Hari Apakah Ini? Nah, kalau kita berbicara mengenai hari apakah ini, jawabannya tentu beragam. Ya, bisa menjawab mengenai nama-nama hari. Bahwa hari ini adalah hari Rabu. Hari ini hari Kamis gitu ya. Bisa juga hari ini hari ulang tahun atau hari ini hari pahlawan atau hari ini hari kemerdekaan. Jadi banyak sekali jawaban kalau kita ada pertanyaan mengenai hari apa ini. Ya. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi di buku Hari Apakah Ini. Buku ini ditulis dan diilustrasikan oleh Fania Rizky Santoso. Selamat pagi, Bea. Bea senang sekali hari ini. Kenapa Bea senang? Karena hari ini adalah tanggal 16 April. Mengapa Bea senang? Coba kita lihat ya. Dia berharap ada kejutan menanti. Apa ya? Ibu, apakah Ibu ingat hari apa ini? Tanya Bea. Hari membaca, kata Ibu. Aduh, Ibu lupa. Hari memasak. Aduh, Ibu lupa. Kakak, apa kakak ingat hari apa ini? Hari menggambar, jawab kakak. Bea bingung. Kenapa kakak tidak ingat? Adik, hari apakah ini? Boya, boya. Karena adik sedang bermain bola. Mungkin teman-teman Bea ingat. Jadi dia pergi bertemu dengan teman-temannya. Kelinci, hari apakah ini? Hari menjahit, kata kelinci. Rusa, hari apakah ini? Hari memanen, jawab rusa. Bea mulai sedih. Kata monyet, ini hari mengambil buah. Kata-kata, ini hari menyanyi. Kata gajah, ini hari membaca buku. Tidak ada yang ingat bahwa hari ini istimewa. Ya, Bea mulai sedih. Bea sedih dan letih. Dia pergi balik ke rumahnya. Selamat hari ulang tahun, Bea. Ternyata teman-temannya ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Bea. Ya, Bea sangat bahagia. Ulang tahunnya ke-7. Ini akhir dari cerita Bea. Jadi berapa menit tadi waktu saya bacakan buku? Ada yang mengukur? 4 menit, Bu. 4 menit dari buku yang
13 atau 14 halaman itu hanya dibaca dalam 4 menit. Terus apa yang teman-teman rasakan ketika saya bacakan buku? Apa ya? Apa ya? Senang, ya Senang, terus apa? Dapat apa dari buku apa namanya, Hari Apakah Ini? Insight-nya atau apa? Dapat Ya, penasarannya, Bu. Hari apa ini ya? Gitu. penasaran hari apa. Kemudian apa yang dipelajari dari buku Hari Apakah Ini? Cara pandang masing-masing hewan. Iya, hewan ya. Jadi satu, belajar nama-nama hewan. Iya. Kemudian tadi beberapa kegiatan ya. Kalau ibu memasak, kakak menggambar, adik bermain bola. Kemudian ada kegiatan apa? Bertanam, ya, membaca, bernyanyi. Jadi anak-anak akan belajar beberapa kegiatan. Gitu. Dan dalam suasana yang mudah, gampang gitu. Ya. Itu adalah manfaat dari membacakan nyaring. Mana nih kursornya? Nah, jadi untuk membacakan nyaring ini ya kita nggak usah belajar lagi. Ya, karena memang kita semua sudah bisa membaca. Jadi memang membacakan nyaring, kemampuan yang dibutuhkan adalah hanya membaca. Ya, tentunya membacanya buku cerita. Jadi harus ada bukunya. Pasti teman-teman di sini sih sudah punya buku. Ya, tapi memang harus dilakukan terus-menerus sehingga membuat anak ya biasa mendengar atau menyimak, jadi terbangun listening skill-nya, ya, dan juga membuat anak mau membaca dan akhirnya bisa membaca. Inilah kegiatan membacakan nyaring. Ya, ini prosesnya tadi menyimak, jadi membuat anak menyimak. Ya, apa yang disimak oleh anak, ya, begitu bayi lahir, ya, adalah kosakata, jadi kata-kata. Jadi anak mendengar beragam kosakata, ya. Kemudian kalau kosakata anak sudah banyak, ya, akhirnya dipakai anak untuk berbicara. Ya. Kemudian secara berbicara, ya, kemudian anak akan belajar membaca. Tapi kesemuanya ini membutuhkan listening skill dan kosakata. Dan read aloud ini atau membacakan nyaring adalah cara ya untuk menambahkan kosakata. Ya. Kemudian seorang manusia itu mengapa penting kosakata? Ya, mendengar kosakata. Seorang manusia itu tidak mungkin bisa mengucapkan kata, apalagi membaca dan menuliskan kalau sebelumnya dia tidak pernah mendengar kata itu. Jadi penting sekali anak-anak itu mendengar beragam kosakata. Nah, apa manfaat read aloud? Manfaat read aloud itu ada manfaat neurologis, ya, ada manfaat pendidikan, ada manfaat psikologis, dan ada manfaat sosial. Jadi ada beragam manfaat yang bisa kita dapat dari membacakan nyaring. Ya. Jadi bayi itu ya ketika lahir ya dia memiliki 200 miliar sel otak neuron yang aktif. Tetapi membutuhkan rangsangan ya untuk menumbuhkan itu menjadi dendrit ya atau sinapse. Jadi yang hitam-hitam ini. Ya. Dan kalau dia terkoneksi, ternyata dia bisa menyimpan informasi.
di sini ya. Dan belajar ya dengan kecepatan yang sangat jauh lebih cepat daripada masa yang lainnya dalam hidup adalah di sini. Ya, di usia 0 sampai 6 tahun. Oleh sebab itu ada istilah yang masa keemasan atau golden age period adalah di sini. Ya. Oleh sebab itu penting ya, rangsangan dini mulai dari bayi itu untuk membangun tadi sinapse-sinapse tadi ya yang hitam-hitam ini sehingga anak mampu menyimpan informasi-informasi. Dan ketika membacakan nyaring, ini adalah otak anak yang membacakan nyaring, dibacakan nyaring, ini cabang-cabangnya lebih tebal, banyak yang lebih tebal, ya karena membacakan nyaring, ya ternyata merupakan stimulasi yang berkualitas, ya sehingga dia membangun tadi hubungan-hubungan ya, dan juga membacakan nyaring ini ternyata menanam kecintaan seumur hidup dalam membaca ya, dan juga memiliki pengaruh sangat besar terhadap keseluruhan fungsi dan perkembangan otak ya, karena tadi suara ya apalagi itu suara orang tua adalah rangsangan yang berkualitas. Kemudian manfaat pendidikannya apa? Ya, ketika kita membacakan nyaring, jadi membaca nyaring, jadi memang harus terlihat membaca. Ya, tadi mungkin terlihat ketika saya memberikan contoh, walaupun saya ada komentar-komentar, tetapi saya tetap membaca teks yang ada. Karena pada dasarnya kita sedang memberikan contoh cara membaca yang baik, benar, lancar, fasih, dan bermakna. Dan ini ya akan ditiru anak ketika nanti dia belajar membaca. Jadi dia tahu, oh membaca itu harus ada intonasinya, harus ada iramanya, ya harus ada berhentinya, ya jedanya. Akhirnya ketika dia membaca dia akan menirukan itu. Ya, ingat anak adalah peniru ulun. Ya. Kemudian menambah pengetahuan tadi, ya bahwa melalui buku Hari Apakah Ini, ya anak bisa belajar nama-nama hewan, bisa belajar beragam kegiatan, ya. Kemudian juga menambah kosakata baru, ya, istimewa, gitu ya. Jarang kita menggunakan kata-kata tersebut dalam berbahasa lisan, ya. Kemudian mengembangkan keterampilan bahasa lisan, ya karena ada di situ ada dialog segala, jadi anak mengetahui ya, dan juga meningkatkan rentang perhatian dan konsentrasi yang lebih baik ya. Dan juga ketika membacakan nyaring anak juga belajar struktur kalimat ya, seperti kita ketahui bahwa tadi di dalam literasi dini ya dan juga di dalam teori Scarborough bahwa penting ketika anak mau belajar membaca dia harus memiliki keterampilan struktur kalimat ya, dan juga membuat anak mencintai buku dan menikmati proses belajar. Ini adalah masalah pendidikan. Kemudian masalah psikologi, manfaatnya secara psikologis, memicu rasa ingin tahu, memicu kreativitas, mengembangkan imajinasi anak, ya, dan juga membuat anak memilih duduk untuk membaca, ya, dan ada bonding, ada kedekatan antara orang yang membacakan buku ya dengan orang yang dibacakan dan juga dengan bukunya, ya, dan juga anak akan memiliki keunggulan tersendiri di atas teman-temannya. Karena anak yang membacakan nyaring adalah anak yang kosakatanya banyak, ya, sehingga ketika dia mau berkomunikasi dengan anak, dia akan mempergunakan itu, ya,
dan juga ketika dia mengekspresikan apa yang ada di dalam benaknya, dia mempunyai kosakata. Jadi dia verbal, ya, kemampuan verbalnya akan lebih meningkat dibandingkan dengan anak yang tidak dibacakan buku. Ya, dan juga memiliki teknik pemecahan masalah, karena dalam buku itu biasanya terdapat problem dan solution, dan juga fun. Nah, pada dasarnya ketika kita membacakan nyaring, ya, anak akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan mandiri, ya, dan juga memiliki kenangan indah mengenai kegiatan membaca. Nah, dan juga pada dasarnya ketika kita membacakan nyaring, kita sedang mengajari anak, ya, sedikit membaca setiap hari, ya, dengan santai, ya, dan juga menumbuhkan kecintaan pada kegiatan membaca yang menyenangkan. Nah, apa manfaat sosiologisnya? Anak menjadi siap belajar membaca, ya, selain meningkatkan kepercayaan diri dan juga status sosial di antara teman sebayanya, ya, dan juga memiliki kesadaran sosial dan juga adaptif. Jadi ini adalah 4 manfaat dari membacakan nyaring, dan ada bonusnya. Saya selalu ini menjadi 2 hal ini menjadi bonus, ya, yaitu kita membangun kedekatan dengan anak dan juga menjadi teladan membaca bagi anak. Nah, kapan memulai membacakan nyaring? Ingat golden age period. Jadi harusnya sedini mungkin, karena untuk mengejar golden age period ini, ya. Jadi dari 0 sampai 6 tahun, gitu ya, karena memang 90% perkembangan otak anak itu sudah tercapai di usia 4 tahun. Ya. Nah, setelah kita tahu apa itu membacakan nyaring dan apa membaca dan bagaimana belajar membaca, seharusnya, ya, sekarang kita belajar mengenai tahapan membacakan nyaring. Ini ada tahapan-tahapan membacakan nyaring, ada persiapan, ada awal membacakan nyaring, ada saat membacakan nyaring, dan setelah membacakan nyaring. Sebentar, saya pasang listrik dulu. Ya, ditunggu ya teman-teman. Gimana? Udah tambah banyak catatannya? Ini semua slide-nya Bu Rosi ini banget ya. Jadi markom banget nih buat kita. Ya, Ibu dilanjut. Jadi ini adalah tahapan membacakan nyaring. Kenapa dibuat tahapan? Supaya teman-teman bisa terstruktur mempelajarinya. Tapi nanti dari kegiatan sehari-harinya biasanya sih nggak usah secara teoritis banget, bisa mengalir, ya. Tapi yang penting mindset-nya teman-teman dapat gitu, ya. Jadi kalau kita mau membacakan nyaring itu ada kegiatan persiapan. Jadi ingat di do and don't-nya Jim Trelease. Jadi ada beberapa kegiatan persiapan di situ. Kemudian ketika membacakan nyaring, ya, di awal kita mengaktifkan pengetahuan latar anak, ya. Jadi kalau ingat tadi ketika saya baca buku ada hari apakah ini, saya sudah mulai mengajak teman-teman untuk berpikir hari apa. Oh, bisa aja hari nama-nama hari, ya. Bisa aja hari ulang tahun, bisa aja hari kemerdekaan, bisa juga hari pahlawan, gitu. Jadi ini adalah usaha untuk mengaktifkan pengetahuan latar, gitu ya. Kemudian saat membacakan nyaring harus ada interaksi, ya, mendapat respons dari anak, ya,
Dan setelah membacakan nyaring, mengajak anak untuk menceritakan kembali dan bisa lakukan diskusi-diskusi, ya. Dan juga penting mengajak untuk anak untuk memikirkan kembali apa yang ada di dalam cerita sehingga dia bisa menceritakan kembali, ya. Lalu sekarang apa saja persiapannya? Ya. Perlu untuk mengetahui, ya, bahwa di persiapan apa sih tujuan kita membacakan nyaring? Kalau ingat kemarin buku saya membacakan nyaring untuk anak 0 sampai 24 bulan, tujuan dari membacakan nyaringnya pasti berbeda dengan anak-anak yang 3 sampai 6 tahun, ya. Karena memang untuk anak-anak 0 sampai 3 tahun itu tujuan dari membacakan nyaring adalah untuk membangun keterampilan berbahasa lisan. Gitu, ya. Kalau untuk anak-anak membaca dini itu adalah masanya kita mempersiapkan anak untuk belajar membaca. Dan ketika di tahapan membaca awal, di jenjang membaca awal, ya di sini, ya. Ini adalah 6 sampai 9 tahun biasanya anak belajar membaca. Ya. Jadi kita tahu tujuan membacakan nyaring, kita tahu jenjang membaca anak atau tahap membaca anak, dan juga kita harus memilih buku yang sesuai dengan tahapan membaca anak. Jadi ini adalah 3 kegiatan persiapan. Ya. Lalu bagaimana memilih buku? Ya. Buku itu ada alirannya, ya. Jadi ada fabel, ada cerita fiksi, ada non fiksi, ya. Nah, fabel itu adalah cerita yang tokohnya adalah bukan manusia dan biasanya sih binatang. Jadi ada fabel klasik, jadi fabel di mana cerita kancil atau binatang lain, ya, kemudian digambarkan mempunyai sifat baik dan buruk. Ya. Dan fabel modern, ya, seperti tadi yang saya bacakan, itu adalah fabel modern karena tokoh-tokohnya adalah binatang, tetapi berperilaku dan berpikir sebagai manusia, ya, sebagai pembaca sasaran. Ya, tadi kan nggak ada Bear ulang tahun, tapi di situ bahwa Bear digambarkan sebagai anak yang usia 6 mau ke 7, gitu ya. Kemudian fiksi realistik, ya, biasanya adalah tokohnya sebaya dengan pembaca sasaran, ya, dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kesehariannya. Dan juga ada buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu bisa buku tentang warna, ya, tentang konsep warna, konsep bentuk, bisa juga tentang benda-benda yang ada di sekitar anak. Ya, ini adalah genre dari buku. Ya. Kemudian materi buku. Jadi si materi itu usahakanlah bahwa sesuai dengan perkembangan psikologis anak, sehingga anak secara nalar dapat memahaminya. Ya. Kemudian materi buku itu seputar dari cerita humor, gitu ya. Jadi cerita yang disampaikan dengan lucu, ya. Dan juga materi buku, ya, menggambarkan mengenai tokoh yang melakukan kegiatan sehari-hari. Ini banyak, ya. Dan juga bisa membahas mengenai permasalahan khas anak. Nah, dan juga topik yang kita bacakan, ya, melibatkan objek di sekitar anak. Ya. Dan juga temanya atau pesan dari penulis, ya, tema yang memperluas konsep dan benda yang ada di sekitar, ya. Dan juga cerita ini
diharapkannya juga menampilkan keragaman yang disampaikan dengan sederhana, ya, apalagi untuk anak-anak SD kelas tinggi, ya, sehingga bisa menampilkan tokoh-tokoh seusia pembaca, ya, di jenjang pra membaca dan membaca dini. Nah, kemudian struktur kalimat. Jadi ketika kita memilih buku, katakanlah kalau itu bukunya buku bahasa Inggris, tentunya harus disusun dengan bahasa Inggris yang baik. Kalau itu bahasa Indonesia juga bahasa Indonesia yang baik. Dan biasanya buku yang untuk anak-anak belajar membaca ada pengulangan kosakata atau bahkan pengulangan kalimat, ya. Perlu juga diperhatikan ilustrasi dan format dari buku kalau itu dicetak, ya. Ilustrasinya harus berwarna, menarik, ya. Dan juga buku yang ditulis atau diilustrasikan dengan baik ini meningkatkan apresiasi seni anak, ya. Dan juga menggambarkan objek yang sudah dikenali anak, ya, biasanya, ya, dan berasal dari lingkungan keseharian, ya. Kemudian menggunakan gambar, ya, untuk mendukung pemahaman anak tentang informasi baru atau kosakata baru, ya. Jadi memang picture book biasanya kalau buat anak-anak, ya. Bahkan untuk anak SD kelas tinggi pun ada picture booknya, dan juga ada chapter book. Chapter book itu seperti novel tapi masih ada gambarnya, ya. Dan buku yang dicetak digunakan di kelas berukuran besar atau big book, ya. Ini tujuannya adalah untuk ketika guru membacakan nyaring, anak-anak akan bisa melihat gambar dan teksnya, ya. Persiapan berikutnya adalah lakukanlah prabaca. Jadi selalu baca dulu buku yang akan kita bacakan kepada anak-anak, ya. Gunanya untuk mengetahui jalannya cerita, ya, untuk mengetahui letaknya tanda baca, ya, sehingga kalau kita tahu tanda bacanya kita bisa mengatur suara dengan intonasi yang lebih menarik, ya. Dan juga mengatasi pertanyaan yang muncul, ya, kenapa kita harus baca, ya. Dan juga memungkinkan kita melakukan prediksi atau menghubungkan dengan hal-hal tertentu, ya. Yang kelima, ya, siapkan pertanyaan-pertanyaan, ya, dan juga melatih diri ketika read aloud, intonasi suaranya menarik dan boleh menggunakan gerak tubuh. Nah, ini yang saya coba ajak teman-teman, ya, setiap kali melihat cerita, ya, melihat buku cerita, perhatikan tokoh, setting, tempat, dan alurnya. Tokoh itu adalah orang atau bisa binatang, jadi bukan orang, tetapi memegang peranan penting dalam alur cerita, ya. Itu adalah tokoh, ya. Kemudian setting. Setting itu adalah tempat dan bila mana terjadinya cerita, ya. Jadi kalau tadi tokohnya di hari apakah ini ada Bea, ada kakak Bea, ada ibu, ada adik, dan ada teman-teman Bea. Itu adalah tokoh, ya. Kemudian setting, ya. Setting adalah di mana dan kapan kejadian tersebut, ya. Jadi bisa di mana, katakanlah kalau tadi buku hari apakah ini memang tidak spesifik dituliskan, tetapi sudah menggambarkan, ya. Tempatnya kelihatannya di rumah, kemudian di kebun, balik lagi ke rumah. Nah, jadi itu adalah setting. Kemudian tema, ya. Tema adalah pesan yang akan disampaikan penulis melalui buku, ya. Tema. Kemudian ada plot atau alur. Nah, alur buku yang baik biasanya sih modelnya seperti ini, ya.
sehingga ada klimaksnya, sehingga kalau ada klimaksnya pasti ada falling action-nya, jadi ada resolusi ya. Jadi dimulai dengan eksposisi ya atau awal ya, awal dari cerita ya, biasanya untuk memperkenalkan si tokoh ya. Kemudian ada konflik-konflik ya setelah itu, sehingga membuat apa namanya ya, seperti katakanlah tadi si Bea itu konfliknya dengan siapa ya? Konfliknya adalah dengan dirinya sendiri, karena dia ekspektasi bahwa akan ada kejutan ulang tahun ya. Kemudian ada klimaksnya ya, lalu ada solusinya ya. Klimaksnya tadi dia sedih dan letih, dia pulang dengan tangan hampa ya. Tapi falling action-nya ternyata Bea mendapat kejutan. Nah, itu adalah salah satu elemen yang harus kita pelajari ketika kita berinteraksi dengan anak menggunakan buku. Nah, ini ada kajian, ada template kajian sederhananya. Ya, nanti teman-teman akan mengisi ini. Ya, setelah memilih buku, kemudian langkah kedua adalah membuat kajian teks sederhananya. Ya, jadi ada judul, ada penulis, ada ilustrator, kemudian ada tema. Tema adalah apa yang mau disampaikan oleh penulis ya. Kemudian ada tokoh, ada letak ya, letak dan apa namanya? Setting, letak tempat dan letak waktu ya. Kemudian ada alur biasanya ada awal, tengah, akhir, dan juga ada kosakata sulit, sehingga teman-teman bisa menuliskan kosakata sulit menurut anak, bukan menurut kita ya. Kemudian diskusinya itu ada 2 jenis, diskusi tentang buku ya, mendiskusikan apa namanya, elemen-elemen yang ada di dalam sebuah buku ya. Kemudian konsep, kalau ada konsep baru dalam cerita itu harus didiskusikan atau diobrolkan ya. Kemudian di luar buku. Nah, di luar buku ini lebih kepada pertanyaan kepada anak ya, mengenai perasaannya ketika mengikuti kegiatan apa namanya, baca cerita, dan mana yang tidak disukai dan mana yang disukai. Ini selalu pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Kemudian apa yang disukai dan tidak disukai dari tokoh, itu juga kita tanyakan mengapa ya, dan juga ada perbedaan dan persamaan antara tokoh dengan anak ya, menggunakan diagram Venn. Nah, sebelum membacakan nyaring, mulailah dengan percakapan pembuka ya. Tunjukkan ya sampul buku dan bacaan yang dibacakan, dan menyebutkan gambaran singkat mengenai apa yang akan dilakukan. Kemudian selalu menyebutkan judul, ilustrator, dan penulisnya ya. Dan gali pengetahuan latar anak, mulai menyusuri gambar atau ilustrasi kalau itu buku bergambar. Jadi satu buku ini bisa dibacakan beberapa kali. Salah satunya adalah membaca gambar bersama anak ya. Dan juga membaca dengan semenarik mungkin. Nah, saat membacakan nyaring ya, tetap tanggap dan berkomunikasi dengan anak, dan jangan terlalu cepat ya. Dan juga jangan berteriak, karena kalau terlalu cepat atau berteriak anak akan meniru bagaimana membacakan buku ya. Kemudian bacakan dengan suara yang dapat didengar anak dan tidak terlalu cepat tadi sudah ya. Kemudian jaga interaksi dengan anak ya. Dan juga jadikan ini sebagai sarana berbagi informasi ya. Minta anak-anak bertanya, jadikan ini sebagai ajang diskusi, dan ajak anak-anak untuk mengungkapkan secara lisan apa yang dipikirkan, apa yang didengar, apa yang dibacakan. Ya, inilah yang disebut dengan think aloud ya.
Kemudian setelah membacakan nyaring, ya, minta anak-anak mengajukan pertanyaan, ajukan pertanyaan seandainya anak-anak tidak bertanya, dan minta anak-anak untuk menceritakan kembali. Ya, letakkan buku di materi yang mudah dijangkau anak. Nah, untuk menceritakan kembali, ya, gunakanlah ya, cara mudah untuk anak-anak membacakan nyaring adalah tadi tanyakan karakternya siapa, kemudian settingnya di mana, apa awal, ya, beginningnya, awal, middle, dan low. Ini adalah untuk setelah membacakan nyaring. Nah, tugas untuk peserta, ya. Jadi peserta dipersilahkan untuk memilih satu buku, bukunya boleh apa saja. Boleh buku favorit atau buku yang ada di rumah. Kemudian lakukanlah kajian teks sederhana dari buku pilihan kita dan praktek membacakan nyaring itu di rumah. Lalu read aloud, sesuatu yang sederhana tetapi dampaknya sangat dahsyat. Ya. Ini akhir dari paparan saya. Sekarang teman-teman boleh bertanya. Wah, makasih ya Ibu. Ini udah ikut sesi kedua berkali-kali. Tapi tetap aja dapat banyak insight lagi, Bu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh di kolom chat ditulis atau mau langsung raise hand juga boleh. Silakan. Ini tadi aku menggarisbawahi lagi, Bu, yang untuk Boleh. di luar buku ya, ternyata lebih ke tentang perasaannya dia, gitu ya, Bu ya? Iya, jadi pendapat anak. Jadi tadi kan kalau dalam buku tadi kita elemen cerita ya, bisa tokoh, setting, awal, tengah, akhir, ya alur ya. Tetapi kalau di luar buku itu tanyakan juga kepada anak ya, bukan hanya masalah buku tetapi pendapat dia atau perasaan dia ketika dibacakan buku. Katakanlah hari apakah ini? Apakah kamu senang? Bagian mana yang kamu senang? Mana yang kamu tidak sependapat. Nah, boleh loh ketika membacakan buku itu anak berpendapat yang tidak sama dengan pendapat kita atau tidak bisa juga dia tidak menyukai buku ini juga boleh. Tapi yang penting adalah anak mempunyai alasan untuk berpendapat. Ya, terima kasih. Ini ada Mbak Meida, silakan Mbak Meida mau bertanya. Hai Bu Rosi, selamat jalan sore. Maaf sebelumnya agak berisik ya. Jadi ini yang mau saya tanyakan karena saya perkenalan dulu ya. Ini kebetulan saya adalah terapis di bidang anak-anak berkebutuhan khusus. Terapis okupasi Bu Rosi. Oh, oke. Ya, kebetulan saya kan sehari-hari saya dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Jadi, misalkan kita ingin menerapkan read aloud ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kan biasanya anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka memiliki perkembangan yang terlambat sesuai usianya ya, Bu Rosi. Nah, jadi sebaiknya yang kita lakukan saat kita melakukan tahapan read aloud itu, kita mengikuti perkembangan usia mereka, ataukah kita tetap melakukan sesuai dengan usia dia saat ini? Ya, jadi harus disesuaikan dengan perkembangannya dia, ya. Jadi nggak bisa ngikutin yang tadi, gitu. Ya, yang tadi itu memang khusus untuk anak-anak normal, gitu. Jadi, tapi yang penting adalah bahwa semua anak itu harus ya baik normal dan berkebutuhan khusus harus memiliki kosakata. Ya, kenapa? Kosakata itu adalah materi dia untuk mengemukakan pendapatnya, gitu. Jadi penting itu. Jadi kalau misalkan usia anak saat ini usianya itu usia 11 tahun nih, Bu Rosi. Tapi kalau kita lihat perkembangan untuk milestone-nya, kemampuan bacanya membacanya itu masih di usia
tahun itu kan Ya. sangat jauh sekali ya, Bros. Itu Iya, nggak apa-apa iya, kita iya. memberikannya Nggak apa-apa. di usia Jadi 4 kita tahun. pilihnya buku-buku yang memang sesuai dengan si jenjang anak yang 4 tahun. Paling boleh di 1 tingkat di atasnya. Berarti itu nanti kita tetap menjelaskan juga ya ke orang tuanya bahwasanya kita mengikuti kemampuan si anaknya sesuai dengan usia perkembangannya itu. Iya, betul. Jadi jenjang membacanya bukunya. Gitu. Ya. Makasih Bu Rosi. Ya. Ya, makasih Mbak Meida. Selanjutnya ini ada dari di kolom chat Ibu, dari Mbak Lutfi. Selamat sore Bu Rosi, jika membacakan buku anak berbahasa asing untuk anak 3 tahun, sebaiknya dibacakan, diterjemahkan atau tetap bahasa aslinya? Kapan anak mulai boleh dibacakan buku bahasa asing? Terima kasih. Jadi sebenarnya tujuan dari membacakan buku itu tadi kalau masih ingat bahwa anak mendapatkan kosakata. Jadi sampai katakanlah kapanpun gitu ya, kalau memang kita mau menambahkan kosakata bahasa asing bisa menggunakan buku. Ya, jadi ambil buku bahasa Inggris gitu ya. Kalau anak 3 tahun. Jadi ketika kita menggunakan bahasa asing gitu ya, kita ketika baca harus membaca teks yang ada di dalam buku tersebut gitu ya. Tetapi ketika kita katakanlah berinteraksi boleh menggunakan bahasa ibu, katakanlah bahasa Indonesia. Jadi itu. Kenapa? Ketika kita membacakan nyaring itu, kita sedang mengasosiasikan ya apa yang didengar dengan apa yang dilihat. Jadi kalau kita menerjemahkan, nanti anak apa yang didengar ya tidak sama dengan apa yang dilihat di situ. Karena yang dilihat adalah buku bahasa Inggris gitu. Kemudian kita menerjemahkan. Jadi itu biasanya sih tidak disarankan. Sehingga nanti anak justru akan terdapat kebingungan. Dan juga kapan mulainya kita bahasa asing itu tergantung dari kesepakatan di rumah gitu ya. Bisa aja ya karena banyak buku bayi itu dalam bahasa Inggris, kita mulai punyanya katakanlah buku anak berbahasa Inggris gitu. Bacain yang ada di dalam buku itu yang tulisannya bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Tapi anak paham apa yang ada di tulisan berbahasa Inggris itu. Ya, oke. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya dari Mbak Velsi. Selamat sore, Bu Rosi. Saya ingin menanyakan masalah diskusi di dalam buku. Kalau untuk baby usia 2 tahun, apa ada cara yang sederhana untuk berdiskusi di dalam buku? Dan bagaimana cara membangun background knowledge pada bayi usia 2 tahun, Bu? Terima kasih. Jadi kalau bayi itu kan tujuannya tadi mendorong dia untuk berbicara. Jadi pasti diskusinya adalah tadi nunjuk-nunjuk. Jadi dia tahu bahwa gambar yang ada di dalam buku ini sebutannya apa gitu kan. Biasanya ada bintang, ada bulan gitu ya. Kalau untuk bayi diskusinya adalah itu. Jadi mendorong dia untuk bisa mengucapkan, tahu apa yang nama-nama yang ada di dalam buku gitu. Itu yang namanya diskusi. Kemudian ya mengajak anak untuk mengenali masing-masing buku karena setiap buku itu kan berbeda. Gitu. Itu bisa dilakukan. Membangun background knowledge-nya gimana, Bu? Background knowledge-nya ya itu tadi, dia tahu bahwa buku ini katakanlah buku tentang warna. Biasanya kalau bayi kan ada buku tentang warna, kemudian buku tentang bentuk gitu, atau bentuk tentang kegiatan gitu. Itu adalah background knowledge anak. Jadi anak mengenali buku ini apa karena background knowledge itu adalah pengetahuan yang harus dipunyai anak. Kita masih punya banyak di situ.
Ya, ya, baik Ibu. 2 tahun itu bukan bayi ya, Bu? Iya, 2 tahun itu Ini ya ya, 24 bulan 24 biasanya bulan sih ya, oke. masih bayi. Dan 24 bulan itu sesuai dengan kemarin Di ya bukunya Ibu adalah ya. anak harusnya sudah bisa mengucapkan 1 kalimat. 1 kalimat, Gitu. oke. Ya. Baik, selanjutnya dari Mbak Yayang. Bu, kenapa kita harus menjelaskan pengarang dan ilustrator Iya, iya, sebelum iya, membacakan iya. buku? Iya. Satu, kalau judul jelas ya supaya membedakan. Dan juga anak ketika kita menerangkan itu penulis dan ilustratornya, dia tahu bahwa buku itu adalah karya seseorang. Gambar itu ada ilustrasi itu ada yang menggambar. Jadi dia akan tahu bahwa buku itu adalah bukan jatuh dari langit gitu. Jadi ada yang membuat gitu. Ya, mengenalkan profesi ilustrator dan penulis ya, Bu Penulis ya. ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Agustin. Sore Bu Rosi, apabila kita melakukan membaca nyaring pada anak di bawah 1 tahun yang masih belum bisa berbicara, bagaimana Bu cara kita minta anak memberikan feedback dari apa yang kita bacakan? Gitu ya. Biasanya sih yang menunjuk. Biasanya dengan menunjuk. Kita nanya gitu, katakanlah balon yang warna merah yang mana? Dia bisa nunjuk. Gitu. Kemudian ada bunga yang mana atau monyet yang mana atau ikan yang mana. Jadi anak menunjuk. Jadi itu cara anak mengerti gitu. Itu sih. Gemes ya, 1 tahun Bu bisa nunjuk-nunjuk. Ya, Selanjutnya, harus loh. iya ya. 4 bulan bahkan milestone-nya harusnya 4-6 bulan itu anak sudah bisa menunjuk. Oke. Ya, iya. Oh ya, sekedar mama mana gitu ya, terus itu. Iya, mamanya mana gitu kan menunjuk. Dari Mbak Adik Lutfi, kakak mana gitu. oh, Harus bisa. harus bisa menunjuk. Selanjutnya dari Mbak Lutfi, kalau untuk buku berformat komik tetap bisa ya Bu di-read aloud-kan. Nah, ini Bu, komik Bu, gimana? Jadi kalau tadi sempat tidak disinggung ya bahwa buku ya katakanlah mungkin saya paparkan lagi ya, bentar ya supaya tahu komik berada di mana. Jadi tadi kita kan ada jenjang membaca. Ya. Jenjang membaca itu ada 7. Jadi ini jenjang membaca. Jenjang membaca itu ada 7 dari 0 bulan. Ya. Jadi ada A, B sampai G. Ya. Kemudian di 0 sampai 3 bulan itu ya adalah bayi tadi. Jadi bukunya tuh buku kain atau board book atau buku taktil, buku yang bisa diraba karena memang anak belajar sensori di sini. Dan juga buku dengan format interaktif. Biasanya bukunya bisa dipejet keluar bunyinya gitu ya. Kemudian membaca dini di usia 3 sampai 6 tahun. Jadi anak-anak kurang lebih anak-anak PAUD. Ya. Ini buku cerita bergambar dan big book. Big book adalah buku besar yang biasanya dipakai oleh guru untuk membacakan di depan kelas. Ya. Kemudian membaca awal, anak 6 sampai 9 tahun. Ini SD kelas rendah. Juga masih pakai buku bergambar dan big book. Lalu anak kelas SD kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Atau jenjang membaca lancar. Jadi memang anak harusnya sudah lancar membaca. Jadi masih picture book kadang-kadang, tapi bisa juga dengan buku dengan sedikit ilustrasi. Jadi bukunya teksnya sudah banyak, apa yang disebut chapter book, tapi masih ada masih ada ilustrasi. Tapi ilustrasinya biasanya hanya sebagai pelengkap. Berbeda dengan buku cerita bergambar. Kalau buku cerita bergambar itu gambarnya sendiri harus bercerita. Ya, sehingga ini anak yang membaca dini, ya ada buku cerita bergambar, dia yang dilihat pasti gambarnya. Jadi ketika kita menunjuk, kita akan menunjuk gambarnya. Berbeda di anak membaca awal.
di mana dia sudah pada tahapan belajar membaca. Sehingga ketika kita menunjuk, kita sudah mulai menunjuk teksnya. Sehingga anak mengasosiasikan, kalau yang di membaca dini, mengasosiasikan apa yang didengar dengan gambar, tetapi di membaca awal mengasosiasikan apa yang didengar dengan apa yang dilihat di teks. Gitu ya. Kemudian membaca lancar, ya, karena sudah melewati tahapan dibacakan di membaca dini, dia sudah bisa lancar membaca dan paham apa yang dibaca. Kemudian membaca lanjut, anak SMP, bukunya sudah mulai buku yang berbab, ya, atau novel remaja dan komik. Nah, kenapa komik ditaruhnya di sini? Gitu ya. Karena komik itu, ya, karena ingat tadi tujuan membacakan nyaring adalah menambah kosakata anak. Tetapi kosakatanya kosakata bahasa buku, bukan kosakata bahasa lisan. Sedangkan kalau komik, kalau ingat bentuknya, komik itu kan pasti ada panelnya, di setiap panel ada gambar, kemudian di gambarnya ada bubble. Jadi bubble adalah cloud gitu ya, seperti untuk bicara gitu kan. Nah di situ yang ditulis apa di komik? Yang ditulis adalah bahasa lisan, sehingga anak tuh sebenarnya nggak perlu belajar bahasa lisan dari komik. Ya, bahasa lisan bisa diajarkan anak atau ditambahkan kosakata bahasa lisan melalui percakapan. Jadi kalau komik itu nggak perlu diajarkan, anak pasti akan senang sendiri, gitu ya. Kemudian membaca mahir, anak-anak SMA dia harusnya sudah bisa baca semua jenis buku, ya, dan juga membaca kritis, ya, semua jenis buku juga itu. Semoga lebih jelas. Ya, jadi komik nggak perlu di read aloud ya, Bu. Tapi anak pada dasarnya akan suka sih ya, nggak perlu diajarin. Suka banget. Malah saya bilang tunggu nanti kalau anaknya udah lancar membaca baru. Selanjutnya Bu, dari Mbak Kristiningsih, Bu, kalau anak usia 7 tahun tapi belum bisa sama sekali, apa dengan kita membacakannya dan dia menyimak nanti akan bisa membaca juga. Oh, maksudnya belum bisa membaca Bu, usia 7 tahun. Atau bagaimana cara ngajarinnya? Nomor satu harus dibacakan. Ya. Jadi kosakatanya sudah banyak, kosakata bahasa lisannya sudah banyak. Kemudian ya, ketika anak 7 tahun ini kita mulai menunjuk kata sehingga dia mulai hafal. Ya, karena memang tadi whole language tadi ya. Ingat ya bahwa ketika anak belajar whole language itu dia tidak belajar mengeja, tetapi dia belajar mulai dari hafal kata-katanya. Jadi tolong yang Mbak Kristiningsih ini justru ininya lebih banyak bacain bukunya di anak 7 tahun. Bahkan mungkin bisa 5 buku sehari. Gitu. Dan pilih ya buku-buku dengan kata-kata yang banyak sudah dikenal anak. Itu karena dia sedang belajar membaca. Jadi pilihannya kosakatanya tuh jangan terlalu banyak kosakata baru, tapi kosakata yang memang sering didengar anak. Ini cara dia untuk mengenali dulu, hafal dulu. Dan nanti kalau ketemu katakanlah kata-kata yang dia sudah pernah tahu, biar dia yang baca. Jadi kan misalnya ada buku gitu ya, ada katakanlah Ani berlari-lari mengejar bola. Dia tahu bola, nah persis bola biar aja dia yang baca. Oke, jadi lebih banyak menunjuk kata ya Bu, sampai nanti Ibu yang ini belum dibaca katanya gitu. Iya betul, bisa begitu tuh. Iya bisa gitu. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan kah? Udah habis nih yang di kolom chat, yang mau raise hand boleh. Oh Mbak Lilim, Mbak Lim, ya. Silakan Mbak. Silakan. Masih di mute Mbak.
Silakan. Belum. Oh ya, sudah. Selamat sore, Bu Rosi dan semuanya. Saya mau bertanya, apakah literasi itu hanya sebatas di membaca? Nah, kemudian tadi saya mencatat, saya yang belum ngerti mungkin ya Bu, Ya, boleh. membaca itu sama dengan memahami bacaan. Tetapi kalau misalnya setelah dibacakan, tapi kita tidak memahami, hanya Membaca sebatas kata. memecahkan simbol kan ya. Iya, betul. Ya. Nah, apakah itu termasuk literasi juga Bu? Kalau walaupun seperti itu gitu, walau kita belum paham gitu. Ya. Sebenarnya ketika dia hanya bisa memecahkan simbol, itu belum membaca. Yang namanya membaca itu harus bisa memecahkan simbol dan memahami apa yang. Ingat tadi Scarborough, teori Scarborough ya, di mana keterampilan membaca adalah tadi membaca simbol dan memahami. Itu baru disebut membaca. Nah, sekarang kita berbicara mengenai literasi. Literasi itu ya, kalau kita berbicara pengertiannya itu dari tahun ke tahun itu berubah. Kalau dulu itu literasi itu diidentikan dengan memang tidak buta huruf. Gitu. Oleh sebab itu dulu ada yang namanya Literasi Day, Hari Aksara Indonesia, gitu ya. Hari literasi itu diterjemahkannya ke dalam tadi bebas buta huruf. Karena pada saat itu memang problem yang ada di Indonesia adalah buta huruf. Tetapi sekarang makin sekarang ke sini ya, jadi UNESCO itu literasi itu bukan hanya sekedar buta huruf, tetapi adalah kemampuan untuk bisa mendapatkan, mengolah dan menggunakan informasi. Itu adalah literasi. Bahkan sekarang di abad 21 itu literasi itu ada 6. Jadi yang pertama adalah literasi baca tulis. Kemudian literasi numerasi yang matematika. Ya, jadi sebenarnya bukan matematika juga, tapi angka. Jadi pengenalan angka. Ya, angka, jarak, nalar angka. Gitu. Kemudian ada literasi sains. Ya. Kemudian ada literasi digital, literasi budaya. Banyak. Iya, banyak. Jadi ada 6 literasi. Satu lagi saya agak lupa. Tapi literasi dasar dari literasi adalah baca tulis. Gitu. Dan karena ini kaitannya dengan read aloud lebih kepada literasi dasar yang mendasari literasi adalah baca tulis. Dan ya belajar membaca itu tadi saya selalu sampaikan bahwa adalah pelajaran yang amat sulit. Karena tadi ya untuk belajar membaca itu anak harus memiliki ke-8 unsur. Ya, termasuk di dalamnya bahasa lisan. Karena anak nggak mungkin bisa mengikuti instruksi cara belajar membaca kalau dia tidak bisa lancar berbahasa lisan. Oleh sebab itu di buku saya membacakan nyaring kan ada literasi dini. Ya. Jadi itulah yang harus didorong melalui kegiatan berbicara, bernyanyi, dan membaca. Ya. Jadi anak-anak itu harus mampu mengemukakan apa yang ada di dalam otaknya melalui bicara, melalui kata-kata. Itu tujuan dari membacakan nyaring adalah itu. Ini mendorong anak untuk bisa berkomunikasi secara lisan. Dan juga penting kosakata.
penting arti kata anak tahu. Sehingga anak itu nggak tantrum, gitu kan? Anak suka tiba-tiba nangis, nggak tahu juntrungannya. Karena apa? Karena dia nggak punya kosakata cukup mengemukakan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya. Dan itu biasanya begitu. Nah, tapi ketika kita biasa berkomunikasi dengan anak, biasa menstimulasi, biasa menambahkan kosakata, sehingga anak tahu bagaimana mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran. Terima kasih, Bu Rosi. Ya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Iya. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sudah kita cukupkan. Oh, untuk tugasnya ya, Bu. Tugasnya Ya. tadi Bu Rosi bilang. Tugasnya teman-teman memilih satu buku, satu judul buku, kemudian membuat kajian teks sederhananya, nanti akan dibagikan template-nya, kemudian praktek membacakannya hari ini. Dan besok ada 6 peserta yang dipersilahkan untuk memaparkan tugasnya. Di kajian teksnya, kemudian read aloud. Gitu. Ya, jadi besok ada 6 presenter, nanti cepet-cepetan. Ini biasanya begitu di list gitu, Bu, udah pada cepet-cepetan milih bukunya buat nanti dipresentasikan kajian teks sederhananya dan praktek langsung dikoreksi Bu Rosi. Karena tujuan kenapa sih mesti diperkenalkan kajian teks sederhana? Karena diharapkan melalui kajian teks sederhana ini teman-teman tuh memahami sebenarnya apa sih yang ada di dalam cerita itu. Dan juga nanti ya kalau sekarang memang tertulis gitu, tapi nanti kalau udah sering melakukan itu bakalan otomatis gitu. Kalau ngelihat buku pasti lihat, oh ini tokohnya ada siapa gitu. Ini kejadiannya di mana? Kemudian awalnya apa ya? Kemudian solusinya apa? Pasti ada pesan yang akan disampaikan oleh penulis dari sebuah buku. Nah, ini akan otomatis sih nanti. Oh, bukunya bebas. Bebas, nah, ya. Boleh, ya. Mbak Nidia bukunya bebas. Bu, pertanyaan penutup, Bu. Ini kan Boleh. sekolah di rumah udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun gitu. 2 tahun, challenging banget buat anak-anak gitu, Bu. Terus ini tantangan kita banget. Menurut Bu Rosi, apa nih, Bu, yang bisa kita lakukan supaya membacakan buku lebih giat lagi? Jadi satu hal setelah ini baru mau saya rilis di minggu depan, saya tuh mau mengajak orang tua, membuat orang tua mengajak anak-anak itu berpendapat tentang buku. Ini untuk anak-anak yang udah mulai sekolah ya, bahkan PAUD. Jadi kan kita udah belajar kajian teks sederhana. Kita sudah belajar mendorong berkomunikasi atau diskusi dengan anak. Nah, sekarang kita harus mendorong anak untuk berpendapat. Ini jadi pendapat anak. Kalau biasanya adalah pendapat orang tua, ya, kajian teks sederhananya pendapat orang tua, sekarang pendapat anak mengenai buku. Kemudian anak bisa membandingkan buku yang saat ini dibaca dengan buku yang pernah dibaca sebelumnya. Jadi mengajak anak untuk bukan hanya sekedar menceritakan kembali, tetapi berpendapat, mengulas buku yang dibacakan atau yang dia baca, kalau memang dia sudah lancar membaca. Jadi itu. Jadi akhir tanggal berapa ya? Tanggal 31 nanti hari Selasa saya mulai itu. Wow, jadi anak diminta untuk mulai berpendapat ya, Bu? Ya, mulai anak PAUD loh. Oke, anak PAUD. Wah, seru banget ini. PAUD juga. Baik, Ibu, ada closing statement, Bu, untuk menutup sesi kedua ini? Teman-teman, kelihatannya rumit, tapi nggak usah takut bahwa masing-masing itu pasti memiliki
apa namanya, akan ketemu hal-hal unik, dan hal-hal unik itulah yang harusnya nanti teman-teman share ke teman-teman lain, karena memang masing-masing pasti akan ketemu hal-hal yang berbeda, dan itu sah-sah aja gitu. Jadi nggak usah takut. Baik. Pengalaman pribadi ya Bu Iya, yang di-share iya. ya. Mungkin Oke. Mbak Dela juga bisa sharing pengalamannya, bacain buku. Ya, siap-siap. Itu seru Banyak sih yang banget. unik-unik. Seru. Setiap harinya tuh pasti ada yang beda gitu ya Bu kalau kita praktekin. Siap, baik teman-teman, ini udah selesai Dan nih satu sesi juga, Oke. ketika kita membacakan nyaring, ternyata bukan hanya anak yang belajar, tetapi orang tuanya juga belajar. Itu yang penting. Benar-benar itu yang utama sih Bu. Betul ya, Teman-teman, kerasa kan? iya banget. Jadi belajar kata-kata baru lagi yang Ya, ditanyain. minimal belajar kata-kata baru. Iya benar. Sekarang tantangannya ini Bu, anakku 8 tahun. Jadi dia kalau baca teks, running text di berita tuh pas pagi Iya. kita nonton TV, kata-katanya kan yang pembunuhan lah, gitu-gitu Iya, Bu, iya, yang berita. Aduh, itu udah kita ngejelasinnya pakai bahasa yang baik. Iya, bahasa anak gimana ya? Betul. Siap. Yuk kita foto dulu yuk teman-teman. Sebelum kita akhiri, Yes. ada 2 slide, jadi 2 kali ya. Yuk dirapihkan dulu. Alhamdulillah udah lewat asar. Seru banget. 1, udah siap? 1, 2, 3. Satu lagi pakai L. Boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, siap. Terima kasih Ibu Rosi, terima kasih teman-teman Sampai besok. semuanya. Iya, sampai besok. 1 kali lagi. Sampai jumpa teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Assalamualaikum. Boleh silakan di-live. Waalaikumsalam.